Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hayang Sugeng Santosa, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 90 Jakarta. Apa saja nilai-nilai guru penggerak? Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Guru penggerak menggunakan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk dirinya sendiri, murid, dan sesama. Yang ketiga, mandiri. Guru mampu menunjukkan semangat penggerak dan terus belajar sepanjang hayat dan mengambil tanggung jawab dalam memulai perubahan. Yang keempat, kolaboratif, yaitu mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengelola perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah. Dan yang 5, inovatif, yaitu guru yang pantang menyerah, jeli melihat peluang atau potensi di sekitarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid. Nilai yang pertama, berpihak pada murid. Berpihak pada murid adalah salah satu nilai yang paling penting bagi seorang guru penggerak. Ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk dapat menginternalisasi nilai berpihak pada murid pada diri kita. Yang pertama, kita berusaha mengenal setiap murid. Guru perlu mengenal setiap murid secara individual, termasuk kebutuhan, minat, potensi, dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan memahami karakteristik tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap murid merasa diterima, dihargai, dan didukung. Hal ini dapat dilakukan dengan mempromosikan kerjasama, menghormati keberagaman, dan memfasilitasi partisipasi aktif semua murid. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran berfokus pada murid. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid, di mana murid diberi kesempatan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, mengemukakan pendapat, dan mengembangkan kreativitas mereka. Yang keempat, mendorong kemandirian dan tanggung jawab. Kita dapat mendorong kemandirian dan tanggung jawab murid dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil inisiatif, mengatasi tantangan, dan mengembangkan kemampuan diri mereka secara mandiri. Dan yang kelima, memberikan dukungan dan bimbingan. Kita perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada setiap murid dengan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini dapat berupa memberikan umpan balik konstruktif, bimbingan individual, atau penyediaan sumber daya tambahan untuk membantu murid dalam belajar. Apabila saya sudah menjadi guru penggerak, dalam 3 tahun ke depan, saya akan melakukan pembelajaran berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik secara holistik, baik asesmen kognitif, non-kognitif, gaya belajar maupun latar belakang. Yang ketiga, saya akan rutin menyelenggarakan bimbingan klasikal, kelompok, dan individual. Dan yang keempat, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan para murid. Nilai yang kedua, reflektif. Beberapa langkah yang dapat kita tempuh untuk dapat menginternalisasi nilai reflektif pada jiwa kita. Yang pertama, kita berusaha bisa menerima umpan balik. Kita dapat meminta umpan balik dari murid, rekan kerja, ataupun pimpinan untuk mendapatkan sudut pandang tambahan tentang kinerja kita. Yang kedua, praktik refleksi diri. Kita perlu meluangkan waktu secara teratur untuk merefleksikan praktik mengajar kita, termasuk keberhasilan, tantangan, maupun peluang perbaikan. Yang ketiga, mengidentifikasi pembelajaran dari pengalaman. Kita perlu mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kondisi lingkungan belajar. Nah, dengan ini kita dapat mengevaluasi keputusan, tindakan, dan interaksi dengan murid serta rekan kerja kita. Yang keempat, merencanakan tindakan perbaikan. Nah, berdasarkan refleksi yang sudah kita lakukan, kita perlu merancang tindakan perbaikan yang konkret yang dapat diimplementasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita.
Dan yang kelima, berbagi pembelajaran dengan orang lain. Nah, dengan berbagi proses kegiatan kita, baik dalam bentuk mentoring, komunitas pendidikan, dan sebagainya, kita dapat berbagi pengalaman dan pembelajaran sehingga kita dapat memperkaya pemahaman kita serta mendukung pertumbuhan profesionalitas bersama. Nah, 3 tahun setelah menjadi guru penggerak, saya akan berusaha melakukan refleksi secara konsisten setiap pembelajaran, kemudian memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, kemudian memanfaatkan saran dan masukan rekan sejawat, dan yang keempat, saya akan rutin membuat jurnal refleksi. Nilai yang ketiga, mandiri. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi. Kita perlu terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai pelatihan, baik kursus, seminar, workshop, dan sebagainya. Yang kedua, kita berusaha menjadi pembelajar yang seumur hidup. Kita perlu mengadopsi sikap sebagai pembelajar seumur hidup yang selalu terbuka untuk belajar dari pengalaman, kesalahan, dan tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita harus bisa mengambil inisiatif. Kita perlu mengambil inisiatif dalam merancang melaksanakan program pembelajaran yang inovatif, menantang, dan semakin relevan dengan murid. Yang keempat, mengelola waktu dan sumber daya. Kita perlu mampu mengelola waktu, sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, belajar mengambil tanggung jawab. Kita perlu belajar mengambil tanggung jawab penuh atas praktik mengajar, pembelajaran murid, dan pertumbuhan profesionalis kita. Hal ini melibatkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta untuk terus memperbaiki secara kontinu. Beberapa langkah kegiatan yang akan saya lakukan apabila sudah menjadi guru penggerak. Yang pertama, saya akan semakin aktif dalam komunitas guru. Yang kedua, akan mengaktifkan komunitas belajar sekolah atau kombel sekolah. Dan yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Nilai keempat, kolaboratif. Untuk menginternalisasi nilai kolaboratif dalam jiwa kita, kita perlu membangun kerjasama dengan rekan guru. Kita perlu membangun kerjasama dengan guru yang positif dengan rekan kerja, murid, orang tua, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini melibatkan komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, mendorong partisipasi. Kita perlu mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, baik itu murid, rekan kerja, maupun orang tua. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kita perlu berbagi pengalaman, dan sumber daya dengan rekan kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran ide, pelatihan bersama, ataupun kolaborasi dalam proyek-proyek pembelajaran. Yang keempat, mengakui dan mengelola perbedaan. Kita perlu mengakui dan mengelola perbedaan pendapat. Kita perlu mengakui, mengelola perbedaan pendapat, nilai, dan gaya belajar di antara pemangku kepentingan yang berbeda. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan semua individu. Dan yang kelima, memfasilitasi pembelajaran tim. Kita perlu memfasilitasi pembelajaran tim di kelas, di antara rekan kerja, dan seluruh pemangku kepentingan di sekolah. Hal ini melibatkan pembagian tugas, kerjasama, dan penyelesaian masalah, serta evaluasi bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Nah, setelah menjadi guru penggerak, saya akan berusaha yang pertama membangun kerjasama dengan pimpinan, rekan sejawat, dan orang tua murid. Dan yang kedua, mendorong partisipasi rekan sejawat. Dan yang ketiga, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Nilai yang kelima, inovatif. Untuk menuju inovatif, kita perlu yang pertama mendorong kreativitas. Kita perlu mendorong kreativitas dan pemikiran kritis di antara murid dengan memberikan tantangan proyek-proyek kreatif dan ruang untuk bereksperimen. Hal ini dapat membantu murid mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, mengadopsi pendekatan inovatif. Kita perlu mengadopsi pendekatan pembelajaran inovatif seperti flipped classroom, cooperative learning, project-based learning, problem-based learning, dan sebagainya untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi murid. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan memicu kreativitas. Ketiga, menciptakan lingkungan inovatif. Kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inovasi,
termasuk ruang kelas yang kreatif, teknologi yang memfasilitasi pembelajaran interaktif, dan sumber daya yang memungkinkan untuk eksplorasi. Yang keempat, mengembangkan kolaborasi inovatif. Kita perlu mendorong kolaborasi inovasi di antara murid, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang kreatif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui proyek kolaboratif, pertukaran ide, atau workshop inovasi. Dan yang kelima, mengadopsi pendekatan fleksibel. Kita perlu mengadopsi pendekatan fleksibel dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang terjadi di lapangan. Hal ini melibatkan kemampuan kita untuk beradaptasi, mengubah strategi, dan menciptakan solusi baru sesuai kebutuhan saat itu juga. Apabila saya sudah menjadi guru penggerak, saya akan mengembangkan video-video pembelajaran yang lebih banyak, lebih kreatif, yang dapat digunakan oleh murid maupun rekan guru. Saya juga akan berusaha selalu update ilmu di berbagai pelatihan profesional. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.